Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nena Sukmawati dan dua rekan saya Yuliana dan Wulansari. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya perusahaan Samsung. Sebelum saya jelaskan, kita lihat terlebih dahulu produk-produk apa saja yang diproduksi oleh perusahaan Samsung. Tadi kita sudah lihat sama-sama tentang produk-produk apa saja yang dikeluarkan oleh perusahaan Samsung. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya perusahaan Samsung. Perusahaan Samsung berdiri pada tahun 1969 dan dengan cepat menjadi produsen utama pasar di Korea. Pada tahun 1938, Lee Byung-chul mendirikan Samsung Sangho, firma ekspor buah-buahan, sayur-sayuran, dan ikan. Kemudian pada tahun 1969 berubah menjadi Samsung Electronics. Dan pada tahun 1972 Samsung mengeluarkan TV yang pertama kali lahir di Korea. Kemudian tahun 1974 Lee membeli 50% saham Hankook Semiconductor dengan uang pribadinya sendiri. Lee Kun-hee pada tahun 1987 mewarisi perusahaan Samsung dari sang ayah. Kemudian Samsung memperkenalkan ponsel pertama mereka pada tahun 1988. Lalu pada tahun 1938 Lee kecewa dengan buruknya kualitas dan citra Samsung. Kemudian Lee menyuruh semua karyawannya untuk mengganti semua produk-produk Samsung. Dan pada tahun 1994 Samsung memperkenalkan chip DRAM 236 MB ke dunia. Lee Junior kembali mengamuk pada tahun 1995 karena kecewa dengan kualitas dan citra Samsung. Pada tahun 1998 Samsung mengeluarkan TV digital pertamanya dan pada tahun 2009 Samsung mengeluarkan ponsel berbasis Android pertama yaitu i7500. Pada tahun 2011 Samsung menjadi provider ponsel pintar terbesar di dunia. Dan pada tahun 2016 Samsung Galaxy Note 7 meledak secara harfiah. Visi dan filosofi Samsung yaitu prinsip dasar perusahaan Samsung Electronics adalah mengilhami dunia dan menciptakan masa depan. Samsung berkomitmen untuk mematuhi undang-undang dan peraturan lokal secara menerapkan kode etik global yang tepat kepada semua karyawan. Demikian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yuliana. Selamat siang, saya Yuliana akan mempresentasikan mengenai prinsip bisnis Samsung. Ada 5 poin. Yang pertama adalah Samsung memenuhi standar etika dan undang-undang. Yang poin kedua adalah Samsung memelihara budaya organisasi yang bersih. Yang ketiga adalah Samsung menghormati pelanggan, pemegang saham, dan karyawan. Poin yang keempat adalah Samsung peduli dengan lingkungan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Yang poin kelima adalah Samsung adalah warga korporat yang bertanggung jawab secara sosial.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kebijakan dari Samsung tersebut, laporan dan kebijakan, pengungkapan informasi yang didapat dan dipertanggungjawabkan, dan komunikasi yang jelas. Mempublikasi pelaporan, berkesinambungan tahunan, dan mengungkapkan kebijakan terkait untuk menyampaikan performa manajemen. Kesinambungan Samsung kepada para pemangku kepentingan tentang pendekatan utama terhadap kesinambungan, membangun kemitraan yang sukses di mata masyarakat dan global, berkontribusi dalam mengatasi masalah, misalnya contohnya perubahan iklim, komunitas lokal, kontribusi sosial yang efektif untuk manajemen, reputasi dan kelanjutan bisnis mitra, bisnis meningkatkan daya saling melalui kemitraan yang berguna untuk saling menguntungkan pemangku kepentingan perdagangan yang adil, dan kepatuhan pemerintah dan memaksimalkan nilai perusahaan dengan aktivitas ekonomi yang sehat, mengembangkan produk ramah lingkungan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan atau konsumen. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Wulan Sari. Terima kasih. Laporan kesinambungan mengintegrasi manajemen perusahaan dan pembangunan berkelanjutan merupakan isu yang semakin penting dalam dunia bisnis. Di tengah meningkatnya harapan akan tanggung jawab sosial dan lingkungan, oleh karena itu kami telah memperbaiki proses pengumpulan gagasan para pemangku kepentingan dan membangun visi dan strategi perusahaan untuk pembangunan berkelanjutan. Kami telah menetapkan tanggung jawab ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagai elemen utama manajemen berkelanjutan kami. Kami berkomitmen untuk terus mencari berbagai pemangku kepentingan kami, membangun hubungan positif dengan mereka, pada akhirnya meningkatkan nilai kami baik bagi perusahaan maupun para pemangku kepentingan. Pedoman pelaksanaan bisnis. Di tahun 2005, Samsung Electronics memperkenalkan kode etik global sebagai panduan referensi untuk pendekatan kami terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab, dan selama bertahun-tahun harapan dari berbagai entitas termasuk LSM, pemerintah, pelanggan, pemegang saham, pemasok, dan karyawan-karyawan. Pedoman perilaku pemasok. Samsung juga akan mencari kemitraan dengan pemangku kepentingan utama seperti LSM, pemerintah, dan masyarakat setempat untuk memperbaiki pedoman ini secara terus-menerus dan memastikan konsisten dengan undang-undang ketenagakerjaan lokal dan pedoman pelaksanaan bisnis Samsung. Elektronik pelanggan. Kami terus-menerus mengembangkan dan memperluas produk strategis dan divisi elektronik. Kemudian bisnis peralatan kesehatan dan medis. Pengalaman baru Samsung Healthy melalui akses, akurasi, dan efisiensi. Samsung Healthy Care mengembangkan dan menjual sistem ultrasound, digital radiografi, dan CT portable ke sejumlah lembaga kesehatan di seluruh dunia dengan berfokus pada perlengkapan pencitraan berskala besar. Pendapatannya di sini ada hasil laporan tahun 2013 ya, yaitu 228 triliun. Kesimpulannya dari pembahasan ini yaitu Samsung sebagai perusahaan besar di bidang teknologi terus melakukan inovasi tubuh perusahaan, baik inovasi personal, proses, maupun produk yang dihasilkan inovasi yang dibentuk. Samsung tidak hanya berasal dari internal perusahaan namun juga bersumber dari eksternal perusahaan dan dilaksanakan melalui strategi Opinnovation. Samsung semakin memperlihatkan manajemen inovasinya pada persaingannya yang kompetitif, dibuktikan dengan dibentuknya Samsung Strategi dan Innovation Center di Silicon Valley, Amerika Serikat. Strategi alias Samsung diwujudkan dalam sebuah program yaitu Samsung Enterprise Alliance, program yang bertujuan untuk memberikan manfaat utama dalam penjualan, pemasaran, dan solusi teknis. R&D Samsung memiliki fokus untuk menunjang proses perusahaan dan
melakukan pengembangan produk maupun membuat produk-produk yang memiliki nilai lebih bagi konsumennya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.